رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan redha kepada kita, kita pun redha kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala amalan kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, pada malam ini kita akan berusaha mengkaji bersama ayat 105 daripada surah Al-Baqarah yang masih menceritakan tentang masalah selok belok daripada orang Yahudi. Nampaknya kita punya perjalanan jauh dengan Yahudi, sebab Yahudi ini merupakan manusia yang paling degil, manusia yang paling degil menantang syariat Allah Subhanahu wa taala, membunuh para rasul dan para nabi. Jadi dalam perjalanan untuk memenangkan kebenaran dan kejahatan, memang kebanyakan yang di belakang kejahatan ini adalah Banu Israel. Makanya itu diantaranya hikmah banyaknya rasul daripada Bani Israel, daripada Yahud, karena mereka ini adalah penentang kebenaran. Sampai sekarang ini mereka pembesar kejahatan dalam semua aspek kehidupan mereka di belakangnya untuk merusakkan manusiawi. Kita sekarang kalau tengok sejarah Zionis yang ada sekarang ni, kita tengok merupakan rentetan daripada Yahudi yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan memang mereka tidak menghendaki kepada seseorang kebaikan. Seakan-akan mereka ini diciptakan daripada kejahatan. Itulah yang saya dengar daripada sebahagian ulama di Azhar. Ayat yang kita akan kaji bersama ini jelas menerangkan bahawa orang Yahudi tidak senang bila mana orang mendapat kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikina
ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddu alladhina kafaru, sama sekali orang-orang kafir itu daripada ahli kitab. Ahli kitab mengikut konsep Al-Quran adalah al-Yahudu wan Nasara. Tapi di sini menitik beratkan pada Yahudi. Sebab di belakang permainan jahat ini adalah Yahudi. Makanya itu kita tengok diikutkan sesudahnya kata-kata walal musyrikina. Begitu juga para musyrikin. Coba tengok, min ahlil kitabi, daripada ahlil kitab, al-Yahudi wan Nasara. Tapi di sini dititik beratkan adalah al-Yahudi. Walal musyrikina, begitu pula orang-orang musyrik. Ingat, di belakang orang musyrik adalah Yahudi. Mereka lah yang menggalakkan orang-orang musyrik untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Nah, walal musyrikina ay yunazzala alaikum. Jadi orang-orang kafir daripada ahli kitab, terutama Yahudi. Begitu pula al musyrikin, tak senang. Ma yawaddu, tak senang. Tak senang sama sekali. Nah, ay yunazzala alaikum min khairin, untuk diturunkan kepadamu hai orang Islam, min khairin, kebaikan. Sama sekali tak senang. Bila mana kita mendapat kebaikan, mereka tak senang. Apalagi diturunkan kitab, satu kitab yang menghapuskan syariat yang telah lalu, terutama At-Taurah. Dan kitab ini mengandungi segala hikmah yang dapat menjadikan manusia itu menjadi maju dalam semua aspek kehidupan. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kurang kami jadikan kurang dalam kitab ini, Al-Quran Al-Karim. Semua di dalam Al-Quran ini semuanya lengkap. Sebab apa? Sebab dia turunnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kitab yang paling terakhir turun, yang mana kitab ini telah, sebagaimana yang kita banyak jelaskan, bahawa Al-Quran ini telah menyimpulkan kitab-kitab yang terdahulu yang telah diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Dan ada lagi tambahan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalam kitab-kitab yang telah lalu. Di antaranya suratul Fatihah. Itu merupakan hadiah besar bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan kesimpulan daripada Al-Quran Al-Karim. Dan bismillahirrahmanirrahim, kesimpulan daripada suratul Fatihah. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber segala kebaikan. Coba tidak katakan, Allah berfirman dalam menyifatkan Al-Quran Al-Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan daripada Al-Quran ini apa yang dapat menjadi pengobat. Pengobat maupun jasmani, lebih-lebih lagi rohani. Karena barang siapa hendak menjadi orang bahagia di dunia, mestilah dia kaji Al-Quran. Nak bahagia di akhirat, mestilah dia kaji Al-Quran. Nak bahagia di dunia dan akhirat, kaji dah Al-Quran. Tidak ada orang yang mengkaji Al-Quran dalam keadaan sengsara, meskipun dia hanya membaca saja, tak mengetahui maknanya. Orang menghafal Al-Quran tak tahu maknanya, terus diberikan gelaran Al-Hafidh. Masya Allah. Itu kan satu keuntungan yang besar. Beberapa negara menjaga orang-orang yang menghafal Quran dan memberikan allowance tiap-tiap bulan. Di antaranya Brunei memberikan allowance bagi orang yang menghafal Quran. Ya kan? Kata salah juga negeri Terengganu, dan banyak lagi, ada beberapa negara. Itu allowance yang zahir.
Tetapi allowance daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada putus-putusnya. Dia allowance yang zahiran wa batinan. Allowance Allah lah yang merupakan asal usul. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Di mana terdapat di dalamnya obat. Berapa banyak orang yang hanya membaca Al-Quran saja boleh kembali pandangannya jelas. Sebab memang pancaran Al-Quran ini mengikut kejiwaan luar biasa. Sudah dibuktikan. Baca Al-Quran berkah. Kita membaca Al-Quran berkah. Paham atau tidak paham maknanya akan berkah. Bagaimana kalau orang itu memahami makna Al-Quran Al-Karim? Tentunya kehidupannya akan lebih berkah. Baca saja, sudah berkah. Tubuh kita ini akan berkah semuanya. Akan jauh daripada penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya obat jasmani dan rohani. Wa rahmatun dan rahmat. Kalau Allah mengatakan rahmat, berarti kita tak boleh membayangkan sejauh mana rahmat itu bila mana Allah melimpahkan atas seseorang atau atas keluarga atau atas masyarakat atau atas negara. Makanya as-salafus salih tahu kalau kita nak menjadi orang yang kuat, bacalah Al-Quran. Naam, bacalah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran supaya menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa nak menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui Al-Quran berat. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan jadilah kamu sekalian kunu rabbaniyina, orang-orang yang rabbani, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya dengan penuh kesetiaan. Rabbaniyin, orang rabbani, orang-orang wali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima kuntum tuallimuna al-kitab, karena apa yang kamu telah ajarkan daripada Al-Quran Al-Karim dan Al-Kitabah, dengan adanya engkau mengajarkan Al-Quran Al-Kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kau telah pelajari. Jadi kalau kita sudah belajar dan mengamalkan ilmu itu, baik melalui perintah maupun melalui larangan, kemudian menyampaikan kepada ummah. Sebab kita di dalam Islam tidak ada namanya egois. Kita tidak mungkin hidup menyendiri, tidak mungkin, mesti hidup berjamaah. Dan itu merupakan dustur, satu undang-undang di dalam Islam. Mesti kita ini hidup berjamaah, hidup sama-sama. Sebab di antara matlamat turunnya Al-Quran untuk membentuk ummatan wahidah. Kita dilarang untuk bercerai-berai. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita disuruh berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Maksudnya haram kita ini bercerai-berai, mesti menjadi ummatan wahidah. Makanya dalam rangka kita ini memperkuat kita punya persatuan umat Islam ini, mesti kita menjauhi segala percanggahan. Selama percanggahan itu tidak menyentuh benda yang asal, kita biarkan sajalah. Jangan egois saling menuduh, ini bid'ah, ini syirik, ini kafir. Tidak ada dalil dan argumentasi yang kuat, hanya karena ta'assub sahaja. Dan ta'assub ini adalah benda yang dibenci Islam. Islam membenci apa yang dikatakan at-ta'assub. Sebab ta'assub ini merupakan min sifatil jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah ni. Makanya itu, bagaimana kita nak mengenal hal ini? Ta'assub atau bukan ta'assub, mesti kembali kepada mengkaji Al-Quranil Karim mengikut konsep yang telah digariskan ulama kita ini, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi tadi kita katakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Allah, kami menurunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada Al-Qur'an ini benda yang dapat mengobati kita ni, yang mengatasi masalah kita. Shifaa'un, yang mengatasi masalah kita, mengatasi masalah politik. Maksudnya politik ini adalah bagaimana kita mengatur negara. Jadi negara yang hendak maju dalam semua aspek kehidupan ini mestilah mengkaji Al-Quran. Kerajaan yang hendak maju dalam semua segi, bacalah Al-Quran, praktekkanlah Al-Quran, perintahkanlah ummah masyarakat untuk mengkaji Al-Quran, akan maju. Sebab itu dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Ini adalah obat mengatasi masalah sosial. Kenapa masalah sosial sekarang menjadi tambah merajalela? Anak lari daripada rumah. Subhanallah. Anak tak mau dengar orang tua, anak tak mau dengar ayah, ibu. Kenapa semua itu? Sebab kita jauh daripada Al-Quran Al-Karim. Kalau kita jauh daripada Al-Quran Al-Karim, maka segala penyakit akan menimpa kita. Kita kadang mengenal hanya penyakit dari segi penyakit jusmani saja. Kita lupakan bahwa penyakit dalam masyarakat luar biasa lagi. Penyakit sosial, penyakit politik. Semua orang gila-gila nak naik, nak meruntuhkan benda yang sudah baik. Itu kan namanya penyakit. Penyakit ekonomi, riba merajalela, subhanallah. Sedangkan riba ini adalah benda yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan dosa besar sesudah syirik. Sekarang umat Islam di mana-mana, jarang kita menemukan sekarang ni negara Islam yang lepas daripada belenggu riba. Di mana riba ini pakar-pakar ekonomi barat sendiri sudah membuktikan bahwa dia merupakan penyakit ekonomi. Makanya sekarang ini negara-negara barat yang konsekuen memuji sistem ekonomi Islam dengan tidak menggunakan sistem riba. Terdapat yang mana terdapat di dalam riba ini unsur pemerasan. Unsur pemerasan. Makanya dipuji. Sekarang barat sendiri hendak mempraktekkan sistem ekonomi Islam, perbankan, banking, Islamic banking, kan? Kalaulah barat sekarang ni nak mengkaji, nak ikut dengan cara kita, kenapa kita lari? Ya kan? Mereka pula yang menyanjung tinggi, mengangkat tinggi. Umat Islam ke mana? Itu, subhanallah. Jadi Al-Quran ini datang untuk mengatasi segala penyakit. Bukan saja penyakit jismani, kencing manis, orang paling takut kencing manis, kolesterol. Padahal yang paling hebat, bagaimana bila masyarakat itu diserang penyakit-penyakit akidah, tak percaya dengan adanya Allah. Ya kan? Tadi khutbah hari ini ke bawah dulu yang maha mulia menyerang mengenai Islam liberal, ya kan? Dan itulah yang sekarang ini yang digalakkan oleh Yahudi. Siapa yang meletakkan Islam liberal ini? Siapa di belakangnya? Yahudi kan? Dengan keuangan bilion-bilion untuk menyesatkan umat Islam. Al-Batiniyah, siapa yang di belakangnya? Orang Yahudi. Semua Marxisme, siapa di belakangnya? Yahudi. Semua Yahudi. Semuanya itu mereka fokuskan untuk memalingkan umat Islam daripada akidah yang sebenar. Jadi penyakit akidah sangat berbahaya. Penyakit syariat, penyakit akhlak yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Allahu Akbar. Penyakit ekonomi, penyakit politik, banyak penyakit. Maka dikatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka
barang siapa yang berpaling daripada zikir aku ini, maksudnya zikri yang pertama dimaksudkan ay Al-Quran alladhi anzaltuhu ala nabiyyi wa habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man a'rada, siapa saja yang berpaling daripada zikri, mengingat aku, zikri di sini yang terutamanya Al-Quran Al-Karim, apa-apa saja yang dapat dijadikan sebagai jembatan, sarana untuk sampai kepada mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia boleh dikategorikan dalam kata-kata zikri. Dia tidak keluar daripada perbendaharaan zikri. Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga zikri. Apa saja orang yang memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga zikri. Tapi yang dimaksudkan yang utama di sini Al-Quran Al-Karim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapat kehidupan dhanka. Kemungkinan kalau kita nak kembali kepada kamus Arab Melayu, kita menemukan dhanka itu maksudnya sempit. Tetapi sebenarnya di dalam Al-Quran ini Allah meletakkan kata-kata yang mempunyai i'jaz yang luar biasa. Coba tengok. Sebab dhanka, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, sempit namanya dhayiq, ya kan? Dhayiq mudah disebutkan, ini dhanka. Lidah sendiri nak pecah, sebutkan. Di dalam ilmu sastra Arab, bila mana satu kata itu dia punya huruf, tempat keluarnya berjauhan, menunjukkan maknanya juga sangat susah. Namanya tanafurul huruf. Dhad di sini, nun di atas langit-langit, dhang. Kemudian di atasnya lagi kaf, dhanka. Sebutkan sendiri memberikan kesulitan dan kesusahan. Sebut saja tu, ya kan? Bagaimana dengan maknanya? Makanya ulama kata ini merupakan i'jazul Quran, kehebatan Al-Quran, memilih satu kata-kata nak menggambarkan satu kehidupan yang sangat berbahaya bila mana kita tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'isyatan dhanka ini merupakan kehidupan yang sangat sempit. Sempitnya bagaimana kita tak boleh bayangkan. Sebab api neraka ini gelapnya luar biasa, hitam. Orang baru bangun daripada kubur sudah kedengaran dia punya suara yang menakutkan orang-orang yang bangkit daripada kubur, kecuali orang-orang tertentu seperti orang-orang yang mati syahid. Dhanka. Di dunia sudah sempit. Bagaimana di kubur? Bagaimana di padang mahsyar? Bagaimana waktu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana setelah itu kira-kira mau ke mana? Dhanka, sangat sempit. Sempitnya bagaimana? Tidak boleh diceritakan mengikut tabiat peletakan kata dhanka. Cantiknya Al-Quran, subhanallah. Itulah pentingnya kita ini belajar bahasa Al-Quran. Kadang kita tengok seseorang tu dia tak pernah belajar bahasa Al-Quran, tapi dia nak bisnis bahasa Arab. Dia ajak orang, di sini ada tuition bahasa Al-Quran. Las-las dia jelaskan bahasa Arab biasa saja. Bahasa Al-Quran ini maksudnya uslub yang khas dan kata-kata yang khas yang Allah gunakan di dalam Al-Quran, seperti dhanka. Apakah diajarkan seperti kata-kata ini? Kalau diajarkan baru kita boleh mengatakan bahasa Al-Quran. Di sini ada belajar bahasa Al-Quran. Nah, semua orang kalau pada bahasa Arab mengatakan bahasa Al-Quran. Jadi itu semuanya apa namanya? Itu semuanya namanya bisnis. Bilang saja bahasa Arab, sebab bahasa Al-Quran ini memanglah daripada bahasa Arab, tetapi dia mempunyai susunan yang hebat. Kata-kata yang digunakan hebat.
seperti dhanka. Allahu Akbar, sangat sempit. Itu mengikut saya sangat sempit, tetapi realitinya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu saja ya Allah? La. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan, bangkitkan, nahsyuruhum pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta hati, tak buta sungguh. Kerana di sini tak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya buta, maka di akhirat juga buta. Naam. Qala Rabbi, orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, menjauhi Al-Quran, menentang Al-Quran. Lima hasyartani a'ma, kenapa engkau ya Allah mengumpulkan aku, membangkitkan aku dalam keadaan buta? Naam. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, dulu di dunia saya melihat. Dijawab oleh Allah, qala kadzalika, begitulah, atatka ayati, ayat-ayat aku telah datang kepadamu, fanasitaha, engkau melupakannya, tak mau tengok Al-Quran, bahkan menentang undang-undang Al-Quran. Dia tentang. Kalau orang tu dia tidak tahu Al-Quran, tinggal di hutan, susah untuk sampai mass media, tak ada internet, tak ada TV, tak ada semuanya, tak ada orang yang sampai kepada dia. Dia hidup jauh daripada masyarakat, ya kan? Orang asli masalah sekarang ni, orang asli pun sudah maju juga, pandai komputer lagi. Orang-orang yang tidak sampai dakwah Islamiyah kepada dia kemungkinan boleh lolos, tapi ini orang yang menantang Al-Quran, yang menantang undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-yawma tunsa, kadzalika atatka ayati fanasitaha, engkau melupakannya. Wa kadzalika, demikianlah balasannya, al-yawma tunsa, hari ini kamu dilupakan. Jadi kalau hendak Allah mengingat kita di akhirat, kita senantiasa mengingat Allah di dunia ini melalui melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Bagaimana Allah nak ingat kita di akhirat? Maksudnya menempatkan pada tempat yang diridai, sedangkan kita sendiri melupakan. Nah, kita menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, menentang satu huruf di dalam Al-Quran adalah sama dengan menentang semuanya. Bagaimana kira-kira seandainya orang itu menentang undang-undang Al-Quran? Berapa banyak? Mengingkari satu huruf saja sudah dianggap mengikut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah keluar dari Islam. Selama sudah ulama membaca Al-Quran ini secara berkumpulan yang banyak, kemudian seorang itu mengingkari satu huruf, dianggap keluar daripada Islam. Kalau tidak bertaubat, negara Islam boleh pancung dia. Ini mengingkari hukum Al-Quran, sangat berbahaya. Ini bukan saya yang bilang, itu adalah Al-Quran yang bilang, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak melaksanakan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah tergolong daripada orang kafir. Faulaika humul, mereka itulah orang kafir. Saya tadi ini nak terjemahkan terjemahan diplomasi, tapi nampaknya tak boleh. Faula, maka orang itulah, mereka itulah. Faulaika, tak boleh disyak. Humul kafirun, adalah orang-orang yang kafir, yang mengingkari undang-undang Allah, kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Dalam ayat lain, faulaika humul fasiqun, dia fasik. Ini kelas berat belakang ni. Ayat lain, faulaika humuz zalimun, orang zalim. Apakah kita mau menjadi orang-orang daripada tiga kelompok ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak masuk akal. Kita mau dikatakan orang beriman kepada Al-Quran sedangkan kita membenci Al-Quran, tidak masuk akal. Yang masalah sekarang ni,
Orang-orang yang dituduh keluar daripada Islam dengan adanya tidak mau melaksanakan Al-Quran, mereka orang yang pertama marah. Kenapa memarah? Sedangkan Anda bukan penghuni Al-Quran, bukan orang-orang Al-Quran. Semestinya berbangga, ya kan? Untuk apa? Kenapa marah? Dan memang berbangga dengan syaitan-syaitan, bukan berbangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ini berbangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka seperti orang golongan liberal berbangga dengan syaitan-syaitan mereka dan puak-puak mereka, terutama orang Yahudi. Berbanggalah dengan orang Yahudi, dengan musuh-musuh Islam. Tapi kita berbangga dengan Al-Quran dan berbangga dengan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Mereka itu kawan-kawan kita, orang-orang yang beriman, yang memuja dan meninggikan Al-Quran. Anda menolak hukum Al-Quran, membenci Al-Quran, nak berbangga sebagai orang beriman? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berbanggalah dengan kelompok liberal, kelompok Zionis, ya kan? Orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Al-Quran. Kalau orang itu memang dia tidak tahu, ya kan, dan diam, itu kemungkinan ringan permasalahannya. Tapi ini sudah mengetahui dan memerangi hukum Al-Quran, maka dia tidak boleh keluar dari yang tiga ni. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun. Tempat lain fa ulaika humul al-fasiqun. Pilih mana suka, semuanya pada akhirnya sama. Nah, dia punya natijah adalah sama. Jadi kita kembali bahawa di belakang segala kerusuhan ini adalah Yahudi. Enggak tuh. Di belakang semua ini adalah segala kerusuhan, di belakangnya adalah Yahudi. Karena memang mereka membenci bila mana orang lain itu mendapat kebaikan. Apalagi Al-Quran yang membawa manusia kepada kesejahteraan yang luar biasa diturunkan bukan kepada orang Yahudi, kepada orang Arab. Tambah mereka sakit hati. Tapi walau bagaimanapun itu kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, yani ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka orang ahli kitab dan musyrikin tidak senang bila diturunkan kepadamu sebarang kebaikan daripada Tuhanmu. Tapi tak usah kita bimbang, Allah telah memutuskan segala sesuatu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah memberikan pengkhususan kepada sesiapa pun rahmatnya. Dia berikan rahmatnya secara khusus kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ingat tuh, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, terutama rahmat al-wahyu, rahmat yang paling hebat adalah rahmat keimanan, Islam, ihsan. Yang mana rahmat ini merupakan sumber segala rahmat. Keimanan, Islam, iman, ihsan, sumber segala kebaikan. Orang yang beriman akan stabil kehidupannya, zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan, senang hidup. Minum air saja sudah sedap, apalagi kalau makan yang sedap-sedap, lebih lagi sedap. Allah Akbar, sedapnya minum. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran memang akan senang. Senang di dunia, senang di kubur, di akhirat, di kubur sebelum masuk syurga. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini akan senang. Dan karena apa? Karena Al-Quran ini merupakan sumber nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma, pada hari ini, sebelum Rasulullah sudah hampir meninggal dunia, satu wahyu sudah turun semua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Turun Al-Quran semuanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya sempurnakan, atmamtu alaikum ni'mati, nikmat aku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku reda kepadamu agama Islam sebagai agamamu, Islam Madinah.
Mengikut sejarah turunnya Al-Quran, sewaktu turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai apa-apa, hanya mempunyai di rumahnya penangkis pedang saja, atau dikatakan penangkis pedangnya telah digadaikan dengan orang Yahudi. Rasulullah tidak punya apa-apa. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan bahawa selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di Madinah, tak meninggal lagi, tak kembali lagi kepada rahmat Allah, maka dunia tidak masuk di Madinah, menunjukkan bahawa rahmat yang asas ini adalah rahmat keimanan, rahmat Al-Quran ini. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus nikmat-nikmat jusmani mengepung Madinah. Oh, tengok sekarang ni, bangunan-bangunan minyak daripada bawah tanah, kan, muncul. Yang mana nikmat ini sebenarnya merupakan sumber pergaduhan di antara umat Islam. Dulu umat Islam semuanya bersatu. Kenapa? Karena nikmat yang zahir ini tak muncul lagi. Tengok tak? Setelah muncul, semuanya berbunuh-bunuhan. Maka itu dikatakan Rasulullah, dia takut bila mana dunia ini dibukakan bagi umat Islam, kan, saling bergaduh, bertumbuk, perang memerangi, penggal leher, kan, saling menipu, saling menuduh tuduhan yang tak betul. Kenapa? Karena dunia. Dunia ini merupakan sebenarnya sumber fitnah. Bila mana kita tak jadikan dunia itu sebagai jembatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nak menjadikan jembatan kepada Allah? Siapa kira-kira? Kecuali orang-orang tertentu seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga dikatakan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, wali yang mempunyai perdagangan yang luar biasa. Al-Imam Ali Zainal Abidin yang punya syarikat antara Madinah ke Syam untuk membiayai orang-orang miskin, dan banyak ada lagi beberapa orang yang boleh dicatat dalam sejarah, menjadikan dunia itu sebagai jembatan untuk akhirat. Siapa dia orangnya yang punya dunia boleh menjadikan jembatan untuk akhirat? Berat. Ini bukan berarti kita memerangi dunia, tetapi hati-hati di dalam berinteraksi dengan dunia. Jangan sampai kita diperdayakan oleh dunia. Sebab yang paling penting ini bagaimana kita berkhidmat kepada Allah melalui Al-Quran wa sunnati nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali waktu turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Rasulullah waktu itu tidak punya apa-apa. Bahkan banyak kali Rasulullah mengikat perutnya dengan batu, kan? Sedangkan Rasulullah boleh kenyang 24 jam, boleh makan makanan yang sedap-sedap, shawarma apa saja, semua boleh makan. Unta, kambing, semua boleh makan. Wa qad rawadathu al-jibalu an takuna lahu dhahaba. Gunung Ghana menggoda Rasulullah untuk menjadi emas, supaya dijadikan asas untuk membangun ekonomi Madinah. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah memilih jalan yang paling ringkas untuk umatnya, dia dan umatnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidup dengan apa adanya, supaya umatnya boleh senantiasa bersabar di dalam menyusuri kehidupan ini. Sebab dia adalah perjuangan. Karena belum tentu lagi bila mana Rasulullah memilihkan jalan yang paling hebat, kekayaan, umatnya boleh bersyukur. Kita diwajib oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa bersabar. Dan kesabaran ini jauh lebih mudah daripada kesyukuran, ya kan? Semua orang boleh bersabar, tapi bersyukur siapa kira-kira orangnya, ya kan?
Rasulullah seandainya dia diberikan gunung Ghana menjadi emas dan boleh makan pada setiap saat dia makan, dia boleh bersyukur. Tetapi apakah umatnya boleh bersyukur macam Rasulullah SAW bersyukur? Tapi kita ini konsep itu hanya misal saja. Rasulullah SAW sudah menetapkan bahawa kita ini umat Islam, nahnu qaumun la na'kulu hatta najur wa idza akalna la nashba. Kami ini kaum bila mana kita tidak makan kecuali kita lapar, terasa lapar. Bila mana sudah makan kita berhenti sebelum kenyang. So itu merupakan asal usul perubatan Islam, itu kan? Asal usul perubatan Islam artinya kita tidak makan kecuali kita terasa lapar, supaya kita punya jihazul hadr, alat penghadam ini boleh berjalan dengan lancar, ya kan? Dikatakan kulu washrabu wala tusrifu. Konsep kedokteran di dalam Islam, kulu makanlah, washrabu dan minumlah, wala tusrifu dan jangan berlebihan. Ini semua nak dimakan. Nasi biryani 3 piring, roti canai, capatinya berapa, Allah Akbar, habis belaka. Kambingnya 1/2 kilo, ayamnya 1/4, makan belaka. Makan belaka. Akhirnya benda itu tidak boleh diproses, sebab Rasulullah SAW mengatakan kalau terpaksa kita makan lebih daripada itu, sedap sangat makanan dia. Allahu Akbar. Makanannya sedap sangat. Yang memasak adalah pakar, profesor dalam dalam masak ni, punya topi yang panjang tinggi ya, putih ya. Sedap sangat dia punya makanan. Kalau terpaksa makan kerana sedap sangat, kata Rasulullah, thuluthun wa thuluthun li ta'amikum, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabikum, sepertiga untuk minuman kita ni, wa thuluthun li nafasikum, sepertiga untuk bernapas, supaya makanan dan minuman tu punya tempat untuk diproses. Bagaimana kalau seandainya semuanya makanan tak ada tempat diproses? Akhirnya kena sembelih, ya kan? Mulalah najis itu tinggal di perut lama. Kalau lama kelamaan akan membentuk penyakit yang luar biasa. Timbullah namanya kanser. Kanser. Jadi Islam ini cantik, Islam ini cantik. Semua kulu washrabu wala tusrifu. Itu merupakan asas dalam pengobatan Islam. Kan Rasulullah SAW pernah dikirimkan oleh Raja Mesir hamba sahaya, 2 hamba sahaya perempuan dan doktor 1. Hamba sahaya diambil, kemudian doktor suruh balik. Sebab selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran, umat Islam adalah semuanya doktor. Kalau kita berpegang teguh, ada seorang barat yang masuk Islam, yang menjadikan, dia kata saya pernah kena penyakit, yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai doktor dia. Sekarang tinggal di Indonesia. Sebab Al-Quran ini adalah merupakan falsafah kehidupan kita dalam semua aspek kehidupan, kedokteran, sosial, apa saja, ekonomi, semua dalam Quran dijelaskan. Dan semuanya konsepnya daripada semua disiplin pengetahuan itu adalah keadilan. Maksudnya sederhana. Keadilan maksudnya sederhana, menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan seimbang, dengan seimbang. Jadi kalau orang tu dia jalan di atas rel Islam, dia akan seimbang. Semua akan seimbang. Percakapan akan seimbang, jalan pun seimbang, semuanya seimbang. Cinta pun seimbang, benci pun seimbang, ya kan? Katakan kalau benci jangan terlalu benci. Siapa tahu nanti yang dibenci itu jadi kawan, kan jadi malu. Kalau sayang jangan terlalu sayang, nanti benci kan bermasalah. Jadi sederhana, ummatan wasata, sederhana. Bukan seperti Yahudi, kalau membenci orang benci sungguh.
sampai dicari akar-akarnya untuk dihancurkan. Dia Yahudi itu. Kalau Nasara adalah kalau sayang sungguh, sampai dikatakan kalau kamu tempeleng pipi saya ini, ya kan, sebelah kanan kasih lagi sebelah kiri, atau sebelah kiri kasih sebelah kanan. Ya kan? Kita tak mau begitu. Kita sederhana, ya kan? Tak mau ditempeleng dan tak mau juga menempeleng orang, ya kan? Kalau ditempeleng boleh memaafkan, mendapat marka yang paling tinggi, namanya maqamul hilmi. Kalau tidak sanggup, lapor polis, ya kan? Ya itu, jangan mengambil tindakan sendiri. Kalau boleh menanggulangi, alhamdulillah. Kalau tak boleh menanggulangi, lebih kita sampai kepada orang yang berwenang. Sebab apa? Kita boleh membalas lebih daripada itu. Orang tempeleng boleh kita bunuh, berarti tidak seimbang. Tempeleng juga, ya kan? Bagaimana kekuatan dia? Tempeleng. Begitulah juga dia. Dia ditusuk sini, besi, pasukan juga besi. Selama orang itu tidak maafkan, tapi seandainya orang itu maafkan, mendapat marka yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dalam muamalah Yahudi terlalu ganas, benci. Nasara terlalu dia artinya bertolak ansur. Itu pada asalnya. Tapi di mana sekarang Nasara, orang Kristen yang bertolak ansur? Semuanya ikut dengan Yahudi untuk memarahi umat Islam juga. Semuanya bersatu. Yahudi, Kristen, musyrikun, kufar, semuanya sekarang ini kerjasama untuk menghancurkan umat Islam, ya kan? Semuanya kerjasama untuk menghancurkan umat Islam. Alangkah baiknya kalau mereka kembali kepada kitab mereka yang asal. Tapi mana yang asalnya tidak ada, semuanya sudah dipalsukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memberikan rahmat secara khusus kepada siapa yang dikehendaki. Itu kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mempunyai irada yang mutlak. Allah mempunyai kemauan yang mutlak. Kita tak boleh membatasi Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun Allah Maha Adil. Dan lebih dari itu lagi dikatakan wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Kita lupakan dia masih ingat lagi kita. Allah Subhanahu wa taala. Kita degil, masih diberikan lagi peluang supaya kita kembali kepada Allah. Hal min taibin, apakah ada orang yang nak bertobat? Naam. Hal min mustaghfirin, ada orang yang minta istighfar sehingga diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan kembali kepada aku? Hai hambaku, jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah menghapuskan semua dosa selama hamba itu bertobat dan menyesali perbuatan yang telah lalu, ya kan? Dan berjanji tidak akan kembali lagi pada dosa yang sama atau apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia selama kembali kepada Allah akan dirahmati oleh Allah, akan diterima tobatnya. Bahkan kalau sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan serta-merta larangan Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan yang telah lalu dan berjanji tidak akan kembali lagi, Allah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah menjadikan kejahatan itu menjadi kebaikan. Tapi jangan kita berfikir bahwa tak apa, bikin dululah, nanti pada akhirnya kita tobat supaya Allah menjangankan kejahatan itu menjadi kebaikan. Itu tak boleh. Itu namanya at-ta'alli 'ala Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala. Kita konsep di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berusaha untuk tidak terjerumus dalam masalah negatif, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha jangan terjerumus. Tetapi kalau terjerumus dengan kita dalam keadaan lalai, tidak tahu, maka tidak cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah maafkan kita dan menjadikan kesalahan itu menjadi kebaikan. Orang kata Abdullah Mubarak tu macam mana? Sanksi yang paling besar digantikan. Iya betul. Pada waktu itu
Al-Imam Abdullah Mubarak dalam keadaan lalai, tapi setelah kembali kepada Allah semuanya ditinggalkan dan berbuat baik yang luar biasa berlipat ganda. Sayyidina Umar yang dulu membunuh anaknya menyesal dan berbuat kebaikan khidmat Islam sehingga pernah tertawa sendiri. Kenapa tertawa sendiri? Ya Amirul Mukminin, kerana dulu saya banyak kesalahan yang luar biasa, di antaranya saya membunuh anak saya, menanang anak saya dalam keadaan hidup-hidup, anak perempuan dia. Tentunya dengan adanya dikembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang saya lakukan itu menjadi kebaikan, selama dia kembali sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia berbuat kejahatan dan dia berhenti berbuat kejahatan dan terbisi dalam hatinya, kalau dapat peluang akan kembali lagi, itu bukan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita insyaAllah akan sambung. Saya kira kita ini bacaan kita terhadap tafsir Al-Jalain cukup pada ayat 105. InsyaAllah kalau tidak ada halangan, insyaAllah kita akan sambung ayat 106 yang menceritakan tentang an-nasikh wal mansukh fil Qur'anil Karim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kalau ada waktu, insyaallah. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin wa a'tina afdala mimma tu'ta 'ibadaka as-salihin wa amitna ala dinika syuhada wa anta radin 'anna waghfir lana wa liwalidina wa liabaina wa ummahatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil al barakat was sakanat ala al hadirin wal hadirat waqdi hawaijahum waffiq auladahum wa auladana birahmatika ya arhamar rahimin wahfaz hadhihi al baldah Brunei Darussalam wa sultanaha wa wuzara'ahu wa sa'ir biladil Islam واحفظ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على أعدائك أعداء الدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.